Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan kompleks. Kita langsung saja ya. Ide awal dari adanya bilangan kompleks yaitu awalnya seperti ini. Pernahkah kalian terpikir gimana sih cara nyari akar dari min 4? Kalau kalian iseng, kalian bisa gunakan kalkulator, lalu masukkan, carilah nilai dari akar min 4. Apa yang terjadi? Kalkulatornya ada tanda error ya? Susah ya? Nggak bisa ya? Nah ternyata kalkulator itu basicnya dari bilangan real kalau dia. Jadi akar min 4 makanya error, tidak dapat dicari dalam bilangan real. Nah kalau boleh dibilang, ini isengnya orang matematik, gimana ya biar bisa kita cari si akar min 4 ini? Nah dibuatlah sistem bilangan baru yaitu sistem bilangan kompleks. Dimana si bilangan kompleks ini biasanya dia punya notasi Z dan punya notasinya seperti ini. Z sama dengan X tambah YI secara umumnya ya. Di beberapa buku bisa I, bisa J. Kalau saya lebih mudah I, lebih enak I menggunakan I. Nanti kita lihat kenapa seperti itu. Nah, di sini X ini merupakan realnya, bilangan realnya. Yang Y-nya adalah merupakan imajiner. Nah, makanya saya lebih nyaman dengan menggunakan huruf I agar mengingat kalau si Y ini merupakan bilangan imajiner. Jadi kalau ditanyakan berapakah real dari Z yaitu X sendiri dan imajiner dari Z adalah Y. Sampai sini paham ya? Dan ada aturannya ternyata si I ini. Nah, I ini ketika dikuadratkan harus min 1. Ini ketentuannya ya dari si bilangan kompleks tersebut. Maka akar min 4 tadi ini bisa kita cari dengan menggunakan si bilangan kompleks ini. Yaitu menjadi min 4 kan boleh kita ubah menjadi min 1 kali 4 ya. Nah, berdasarkan aturan yang tadi, yang ini, I kuadrat adalah sama dengan min 1. Maka I kuadrat yang di sini kita gantikan dengan I kuadrat kalikan 4. Oke, berarti ini kita akan mencari kuadratnya. Akar dari 4 berapa? Yang ini dulu yang gampang. Berarti dia adalah 2 dan I kuadrat ketika diakarkan dia menjadi I. Maka hasilnya 2I. Tuh. Bisa kita cari dengan menggunakan sistem bilangan yang baru ini. Kalau dari real dia nggak bisa. Sampai sini kebayang ya? Jadi imajiner ini ya bayangan kita. Oke. Selanjutnya bilangan kompleks ini ada 3 bentuk. Yaitu ada bentuk rektangular atau dia dalam kartesian, ada bentuk polar, dan terakhir adalah bentuk eksponensial. Kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk bentuk yang pertama, bentuk rektangular atau kartesian ini sebuah bilangan kompleks yaitu di mana tadi bentuk umumnya adalah Z sama dengan X ditambah YI. Ini dapat diposisikan menjadi sebuah vektor. Makanya kalau kalian perhatikan, saya nulis I-nya, nih I-nya begini ya, bukan I biasa. Karena untuk membedakan kalau dia itu vektor atau bukan. Jadi pakai I topi istilahnya ya. Karena penulisan vektor itu tidak sembarangan. Mungkin nanti saya bisa berkesempatan untuk membahas mengenai vektor ini dalam video yang terpisah ya. Itu nanti saja. Jadi ini merupakan sebuah vektor. Makanya contohnya nih. Saya punya A, B, dan C. Dia pakai panah ya, karena dia berupa vektor. Nah, kartesian ini kan kita selalu ada sumbu X dan sumbu Y ya.
Nah, kalau dalam bilangan kompleks, ini namanya bidang kompleks. Itu, si X itu bisa dinamakan menjadi realnya. Yang di Y itu adalah sumbu imajinernya. Oke? Sumbu imajinernya ini nanti perbedaannya karena X-nya adalah real, maka di sini kalau kita tarik garis, berapa sih si A itu ya? Untuk direpresentasikan menjadi Z-nya ini. Nah, kita tinggal hitung di sini. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 ya? Nah, kalau kita tarik ke sini, ini 2. Nah, ini tuh bukan 2 aja. Karena ini dalam imajiner, berarti di sini adalah 2i. Paham ya? Jadi, ZA itu akan sama dengan X-nya berapa tadi? 4. Y-nya berapa? 2. Berarti 2i. Nah, seperti itu. Paham ya? Mudah ya? Nah, lalu untuk yang B. B juga lihat. Oh, di sini masih 2. Lalu ke bawah. Nah, jangan lupa untuk real berarti ke kirinya dia adalah negatif. Di sini -1 dan imajinernya masih 2i, yaitu berarti ZB-nya adalah -1 ditambah 2i. Paham ya? Lalu berapa sih coba ini? Nih, saya tulis ke sana. Saya bantu untuk ngasih tanda titik-titiknya. Coba kalian cari tahu untuk ZC dan ZD itu di berapa sih? Harusnya sudah bisa paham ya? Sudah bisa tahu ya? Mudah ya? Nah, selain itu, karena ini dalam kartesian, bentuk yang ini pun cukup boleh ditulis 4,2. Di mana nanti yaitu ini adalah X-nya, yang ini adalah Y-nya. Pun sama berarti kalau yang ini bisa ditulis -1,2. Jangan tertukar ya, yang mana yang X dan mana yang Y. Saya rasa mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah. Oke? Sip. Kita lanjutkan ke bentuk polar atau kutub. Nah, bentuk polar atau kutub ini didapat dari yang bentuk si kartesian tadi. Kalau kita jabarkan, ini berarti X-nya dan ini adalah Y-nya ya. Jadi kalau saya punya sudutnya di sini, segitiga kita ubah, kita susun lagi nih yang barunya. Segitiga yang ini aja yang saya butuhkan. Berarti saya pindahkan ke sini deh. Nah, seperti itu ya. Ini adalah tetanya. Dari sini ke sini yaitu sepanjang X-nya. Dari sini ke sini ini adalah sama dengan panjang Y-nya ya. Nah, di sini ini tentunya adalah sudut siku-siku. Oke? Karena di sana sudut siku-siku, maka panjang yang di sini atau dinotasikan dengan R itu bisa menggunakan dengan rumus Pitagoras ya. Masih ingatkah? Harusnya masih ingat ya. Ini dipelajari ketika SD kalau tidak salah. Maka si R-nya karena dia memenuhi prinsip dari teorema Pitagoras, ini akan sama dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena R-nya adalah sisi di depan sudut siku-siku. Maka dia biasanya disebut sisi miring. Maka berlakulah R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau boleh nanti R-nya akan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sampai sini paham ya? Lalu kita akan lihat hubungan X dan Y dengan sudut. Kita lihat dulu hubungan si X-nya ya. Lihat nih, nih X dan Y. Masih ingatkah konsep dari trigonometri?
dalam sudut ya dalam Pitagoras, di mana ada sudut yang di depan, sisi yang ada di depan sudut dan ada yang di samping sudut. Ini adalah depan, ini adalah samping, dan ini adalah sisi miring. Oke, ini merupakan kalau kita mau dihubungkan dengan si trigonometri, ini akan dapat sin theta. Sin itu apa? Depan per miring. Nah, berarti ini depannya apa? Y-nya ya. Miringnya yang mana? Yang R. Tuh. Depan miring. Oke? Mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Lalu ada cosnya juga. Cos apa? Samping per miring. Mana yang samping? X ya. Miringnya mana? R ya. Dan yang terakhir adalah tangen theta. Apa tuh? Depan per samping. Depannya mana? Y. Dan sampingnya mana? X. Oke. Nah, karena saya tulis dulu di sini sin theta akan sama dengan Y per R, ya. Karena yang kita butuhkan ini dan ininya saja. Maka ini karena ini merupakan persamaan, ya. Anggap aja di sini per 1, berarti ini boleh dikali silang ya. Ini kita kalikan silang. Jadi nanti kita akan dapatkan Y sama dengan R dikalikan dengan sin theta. Paham ya? Pun sama, dengan cara yang sama, nanti kita akan dapat X-nya akan sama dengan R cos theta. Silakan, kalau masih penasaran, ditulislah terlebih dahulu bentuknya seperti ini untuk yang cos. Pasti nanti akan dapat X-nya akan sama dengan R dikalikan dengan cos theta. Paham ya? Lalu untuk yang tangan kita biarkan dulu seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti untuk bentuk polar, untuk bentuk polarnya seperti apa? Saya geser sedikit, cukup. Berarti untuk bentuk polarnya tadi kan di awal kita punya bentuknya itu X ditambah Y, iya. Nah, X-nya nih kita udah dapat, Y-nya kita udah dapat. Tinggal kita ganti. X-nya adalah cos theta, Y-nya adalah R sin theta kalikan dengan I topi. Oke? Ini ada yang sama-sama R. Kita tarik keluar, berarti sisanya adalah cos theta ditambahkan dengan sin theta. I-nya saya tarik ke depan penulisannya. Kenapa? Karena kebiasaan biasanya kalau nulisnya di sini itu biasanya tetanya dikalikan I. Tapi salah, seharusnya si I ini dikalikan dengan semua, bukan hanya dengan tetanya. Makanya agar tidak memusingkan, kita tulis I-nya ke depan. Oke? Selain itu, bentuk Z ini boleh ditulis juga R sudut theta. Oke, jadi ini adalah bentuk polar atau kutub. Mudah-mudahan paham ya. Sudah jelas. Oke, itu untuk bentuk kutub. Di mana tetanya tadi, R-nya sudah dapat tadi. R-nya yang ini. Nah, tetanya dapat dari mana? Nah, dari sini nih bisa nih. Jadi, kita punya tangen theta adalah Y per X. Berarti tetanya akan sama dengan tangen inverse dari Y per X. Nanti kita akan gunakan ini di soal ya, penggunaannya seperti apa. Itu nanti ada di video terpisah. Oke, itu untuk yang bentuk polar dan kutub. Dan terakhir, untuk bentuk eksponensial seperti apa? Eksponensial dia menggunakan prinsip yang dari polar dan kutub tadi. Dia mempunyai bentuk Z akan sama dengan R, E, I, theta. Di mana sama?
R-nya akan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan tetanya tadi adalah tangen inverse dari Y per X. Selesai. Oke? Itu untuk pendahuluan dari bilangan kompleks, di mana awalnya seperti apa, konsepnya seperti apa, lalu bentuk-bentuk dari bilangan kompleks itu sendiri. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya mengenai perubahan dan penggunaannya seperti apa dalam soal untuk merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.